yang terhormat Bapak Ramiyaji sebagai fasilitator saya, dan yang terhormat Bapak Muhammad Timbul Adiputra sebagai pengajar praktik saya. Berikut ini kegiatan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Gusmiati. Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya? Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya terkait tentang pembelajaran yang akan dilakukan besok ya. Hari ini apa yang diharapkan dari pendidikan kita hari kali ini? Yang saya harapkan dari pendidikan kita kali ini, saya mengharapkan semoga saran dari ibu-ibu tentang pembelajaran ini dapat menjadi acuan saya untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Oke. Selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan dari kegiatan pembelajaran tersebut? Baik, rencana saya besok ketika berlangsungnya suatu proses pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai klasifikasi makhluk hidup, kemudian contoh dari benda hidup dan benda mati. Setelah itu mereka akan berdiskusi dengan kelompok mereka masing-masing. Oke, baik ya. Selain rencana yang Ibu sudah persiapkan, lalu apa tujuan yang ingin Ibu capai dari kegiatan pembelajaran kita kali ini? Iya, tujuan yang saya capai agar siswa dapat membedakan antara benda hidup dan benda mati beserta contohnya serta dapat mengklasifikasi makhluk hidup. Tentunya pembelajaran yang Ibu lakukan besok itu sudah ada persiapan ya. Oke, nah jadi persiapan apa saja yang Ibu siapkan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan ya? Iya Ibu. Jadi sebelum saya melakukan proses pembelajaran, saya terlebih dahulu sudah melakukan beberapa persiapan. Yang pertama, hal yang sudah saya siapkan itu seperti RPP dan modul ajar, terus kemudian media pembelajaran dan RKPD siswa. Jadi bagus sekali ya Bu ya. Nah, selanjutnya persiapan tersebut apakah ada strategi gitu yang ingin Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Iya, tentunya ada Bu. Yang saya persiapkan, yang saya menggunakan, strategi yang saya gunakan yaitu strategi problem based learning. Di mana di sana saya akan memberikan suatu masalah terlebih dahulu, kemudian dipecahkan oleh siswa dalam bentuk berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan. Sangat menarik sekali ya Bu. Oke, baiklah, dari strategi-strategi yang sudah Ibu tentukan, metode apa saja yang kira-kira akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Oke, baik. Insya Allah besok saya akan menggunakan metode berdiskusi, kemudian presentasi, setelah itu tanya jawab, dan yang terakhir refleksi tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Oke. Tentunya dalam proses tersebut pasti ada kendala ya. Jadi kendala apa saja yang kira-kira akan Ibu hadapi nantinya terkait dengan proses kegiatan pembelajaran hari itu? Ya, mungkin salah satu kendalanya ketika pembagian kelompok ada siswa yang kurang kesiapan sehingga kita perlu menempatkan di tempat yang sesuai sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar. Bagus sekali Ibu, menarik sekali ya. Jadi pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti berarti perlu adanya pemetaan ya, dari misalnya sekarang kesiapan belajar anak yang sedang ya, anak yang kurang, anak yang cepat memahami dan sejenisnya ya. Ya kan seperti itu kira-kira Bu ya? Iya. Baiklah, dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa kesimpulan yang dapat Ibu ambil? Baik,
kesimpulan setelah saya diobservasi atau disupervisi oleh Ibu Sri Herawati SPD, semoga saya mendapatkan evaluasi yang banyak dari pembelajaran tersebut sehingga dapat memaksimalkan pembelajaran saya di dalam kelas agar lebih baik lagi. Oke, baik Bu ya, menarik sekali. Jadi sebelum kita akhiri pembicaraan kita kali ini, dalam praktek pra-observasi sepertinya Ibu perlu mengingat beberapa poin ya, yaitu di mana poin yang perlu disiapkan yang akan dibutuhkan nanti dalam proses pembelajarannya. Mungkin sebelum itu ada kira-kira yang ingin Ibu tanyakan sebelum proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Apa kira-kira yang Ibu mau tanyakan? Kalau menurut saya cukup itu saja, Bu. Baik, rencananya kapan Ibu akan melakukan proses observasinya? Insya Allah kalau tidak ada halangan dan rintangan, insya Allah bisa. Oke, baik. Pembelajaran yang Ibu lakukan besok, saya doakan berjalan dengan lancar ya. Kita cukupkan kali ini sampai di sini saja Bu ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Bagaimana kabarnya kelas 75? Baik semuanya ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Amira Septiana, Anissa Kasih Ramadan, Zakia. Ya. Berarti ada beberapa temannya yang berhalangan hadir kali ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk pertemuan hari ini, seperti yang sudah Ibu katakan kemarin bahwa kita akan masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menanyakan sesuatu kepada kalian. Ya, apakah kalian pada hari ini suasana hatinya sedang semangat atau bagaimana? Semangat, bahagia, sedih, atau senang? Bahagia. Terus sebelum kita mulai, kita tes semangatnya dulu, ya. Tepuk semangat. Tepuk ikan. Berenang, cari makan, sudah kenyang, diam. Oke, karena betul sudah diam, jadi Ibu akan mulai dengan ini namanya kertas note ya. Sebelum kita mulai ke proses belajar mengajar kita pada siang hari ini, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu tentang suasana hati kalian pada saat kalian datang ke sekolah. Ya, suasana hati kalian pada saat kalian datang ke sekolah. Bagaimana perasaannya? Apakah senang, sedih, terus marah, takut, dan bahagia? Di sana sudah ada template-nya ya. Ini. Ibu akan bagikan satu orang akan dibagikan satu kertas sticky note. Ya. Di sini kalian akan menulis nama kalian. Setelah kalian menulis nama kalian,
kalian akan menempelkan kertas sticky note ini ke emoji. Terserah kalian, tergantung suasana hati kalian pada hari ini. Ya? Oke, ibu bagikan untuk yang pertama. Bersama temannya ya. Ingat, ditulis namanya saja. Ya. Datang ke sekolah. Ya, awal ya. Bagaimana perasaanmu awal datang ke sekolah? Bahagia ya. Dilanjutkan lagi teman-temannya. Ayo. Kenapa kamu tanya dulu ini? Kenapa kalian memilih bahagia? Karena senang bertemu dengan teman-teman. Yang pertama, karena dapat bertemu dengan teman-teman. Yang kedua, karena banyak uang belanja. Kita masuk ke materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu dapat membedakan mana makhluk hidup dengan benda mati. Terus yang kedua, dapat menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup dan benda mati. Ya, pelajaran ini tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Aku selalu slides, welcome to Wismayan Channel. Dan yang terakhir yaitu tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Sel memiliki semua karakteristik kehidupan. Sesuatu yang memiliki kehidupan disebut sebagai organisme. Kita bahas satu persatu mengenai karakteristik makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya gerakan hewan dapat salah satu gerakan tumbuhan yang diamati adalah gerakan membentuknya daun dari malu saat disentuh. Yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Sudah ya? Sudah ya? Silakan sekarang duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bagikan. Ya? Sedikit. Ini sini dibagi ya. Sudah ditonton semua tadi videonya? Di sana kalian bisa nanti mengisi ini. Identifikasi ciri-ciri dari makhluk hidup dan benda mati. Sudah kalian tonton kan videonya? Sekarang ibu akan bagikan kertas sticky note lagi. Silakan kalian taruh minimal maksimal sudah 3. Ya, 3 contoh ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Ya. Makhluk hidup, ya, namanya. Ya. Masing-masing 3. Jangan terlalu lama nih. Kelompok berapa yang selesai? Kelompok 3. Ini kelompoknya tadi ya. Lu belajar sama yang baik ya. Kelompok 3. Ini dibaca baik-baik. Di sini ada identifikasi dari makhluk hidup nantinya. Nah, ya. Terus. Ini saya tempel semua jawabannya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Coba perwakilannya silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok 1. Siapa yang duluan? Kelompoknya Sekia ada? Kelompok 3 Sekia? Ayo.
Kelompoknya Zakia. Berarti kelompok 3 ya. Kelompok Zakia. Silakan presentasikan Zakia. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan ciri-ciri makhluk hidup. Satu dapat bereproduksi, 2 dapat tumbuh dan berkembang, 3 dapat bernapas. Ciri-ciri benda mati: tidak dapat bernapas, tidak dapat bergerak, tidak dapat tumbuh dan berkembang. Ya, ini jawaban dari kelompok 3 ya. Bagaimana? Betul? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok 2. Kami persilakan kepada Saudara Yasin untuk membacakan hasil presentasinya. Kelompok 2 akan mulai membacakan diskusi kami. Ciri-ciri makhluk hidup: dapat tumbuh dan berkembang, 2 dapat bergerak, 3 tidak dapat bernapas. Ciri-ciri benda mati: tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat bernapas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana? Kita bisa semua ya? Sudah ya? Oke. Selanjutnya, berarti di sini kalian bisa membedakan mana yang termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri benda mati ya. Nah, di sini makhluk hidup merupakan organisme yang dapat berkembang biak serta beradaptasi dengan lingkungan. Apa saja contoh dari makhluk hidup? Apa saja contoh dari makhluk hidup? Hewan, manusia, dan bakteri. Ya, ada 4 contoh dari makhluk hidup. Kenapa yang 4 itu dikatakan contoh dari makhluk hidup? Contoh dari manusia. Dengan mereka bisa Kita bisa bergerak, kita bisa bernapas, kita bisa berkembang, kita bisa bereproduksi dan lain-lain. Ya, kalau contoh dari benda mati apa saja? Kelompok 1. Contoh dari benda mati. tidak bergerak. Contohnya Meja, kursi, batu. Kelompok 2. Contoh dari benda mati. Nah, itu adalah salah satu contoh dari benda mati. Meja termasuk? Masuk. Nanti kalau ditanya apa perbedaan benda mati, ciri-ciri benda mati sama makhluk hidup? Tidak bernapas. Apa kamu? makhluk hidup Kalau makhluk hidup bernapas, yang bisa bernapas, yang bergerak. Kalau benda mati, tidak bergerak. Kebalikan dari makhluk hidup. Ya? Masih semangat? Masih semangat? Kita akan membagikan sebuah LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ibu akan bagikan sama artikel. Kau perhatikan ya, di LKPD-nya, di LKPD Laboransa. Perhatikan di LKPD-nya di aktivitas 1. Aktivitas 1 silakan buka LKPD-nya. Nah, di LKPD ini lembar kegiatan peserta didik. Di situ di aktivitas 1 atau aktivitas 1 itu ada nama kelompok, kelas, dan tanggalnya, hari dan tanggalnya ya. Silakan kalian isi nanti nama kelompoknya apa. Setelah itu ada soal. Ada soal, kalian perhatikan? Sudah kalian perhatikan? Buka soalnya yang di LKPD itu. Nah,
Sudah? Di situ disuruh identifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati yang ada dalam artikel di atas. Di situ sudah Ibu bagikan LKPD sama artikelnya ya. Sudah ya? Sudah dilihat? Nah, silakan kalian isi nanti. Terus yang di aktivitas 2 juga, yang disuruh dari artikel di atas, tulislah perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Silakan kalian tulis perbedaan dari makhluk hidup dan benda mati. Sambil kalian lihat atau kalian cari jawabannya itu bisa di buku paket, buku catatan atau di buku yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan lihat jawabannya di situ, ada jawabannya. Silakan dikerjakan. Sekarang kalian baca buku paket atau artikel yang saya bagikan sama hasil kalian nonton tadi itu, ya. Nomor 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. 2. Menentukan makanan dan tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang dan tidak mengelola makanan. Aktivitas 2. Dari artikel di atas, tulislah perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup: 1. Bernapas, 2. Makan, 3. tumbuh, 4. berkembang biak, 5. bergerak. Sedangkan benda mati kebalikan dari makhluk hidup: tidak dapat bernapas, tidak dapat makan, tidak dapat tumbuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itulah tadi apa namanya soal yang ada di aktivitas 1 dan aktivitas 2 yang sudah dijawab perwakilan dari kelompok 3. Selanjutnya penutup ya, refleksi lagi ya, refleksi bagaimana tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah terluka? Terus bagaimana perasaan kalian proses pembelajaran? Menyenangkan ya. Berarti sampai jumpa dengan minggu depan. Tapi sebelum kita tutup, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Bersama-sama ya. Kita simpulkan ya. Untuk materi kita pada hari ini, makhluk hidup itu merupakan organisme yang dapat berkembang biak serta beradaptasi dengan lingkungan. Adapun ciri-ciri dari makhluk hidup, yang pertama ada bernafas, bergerak, berkembang biak, bereproduksi, sedangkan ciri dari benda mati keterbalikan atau kebalikan dari ciri-ciri makhluk hidup. Dia tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak, tidak bisa
dan lain sebagainya. Apa contoh dari makhluk hidup? Yang pertama ya, manusia, hewan, tumbuhan, bakteri. Sedangkan untuk benda mati, beda, dan lain-lain ya. Ibu rasa cukup sampai sini. Minggu depan kita berjumpa lagi dengan materi berikutnya. Pesannya Ibu, tetap belajar, mengulang kembali di rumahnya apa yang sudah diterima pada hari ini. Ya, Ibu akhiri ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Gus, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mohon maaf Bu, saya bisa minta waktunya sebentar. Hari ini saya ada pendampingan dengan kegiatan pasca observasi dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya ajukan terkait dengan proses kegiatan pasca observasi ini. Yang pertama, apa sih yang diharapkan Ibu selain melakukan pembelajaran kepada siswa? Ya, baik Bu. Pertama-tama yang saya harapkan tercapainya pembelajaran yang maksimal dan juga masukan-masukan serta perbaikan dalam proses pembelajaran sehingga dapat berlangsung dengan maksimal. Dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, bagaimana sih perasaan Ibu? Alhamdulillah cukup lega karena proses pembelajarannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, alhamdulillah berarti cukup lega ya. Dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, apa kira-kira strategi yang ingin Ibu tentukan kemarin sesudah terlaksananya kegiatan tersebut? Alhamdulillah sudah ikut terlaksana dengan baik, walaupun terdapat beberapa mungkin kendala seperti di mana ketika mereka melakukan sebuah diskusi ada beberapa atau salah satu siswa yang mungkin kesiapan belajarnya itu belum siap sehingga butuh pendampingan khusus. Berarti sebelum melaksanakan pembelajaran perlu adanya pemetaan ya, misalnya kesiapan belajar siswa, terus kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, tujuannya sudah Ibu tentukan dalam pembelajaran kali ini, kira-kira apa yang sudah tersampaikan, terus bagaimana? Alhamdulillah dari kegiatan pembelajaran alhamdulillah telah tersampai dengan baik, di mana saya sudah bisa mengklarifikasi makhluk hidup, perbedaan benda mati dan benda hidup serta dengan Berarti dari kegiatan kegiatan pembelajaran yang kemarin, apa yang perlu Ibu perlihatkan dalam ya. Mungkin hal lainnya, alhamdulillah siswa aktif dalam melakukan sebuah pembelajaran dan juga ikut pembelajaran saya dengan baik sehingga berjalan sesuai dengan rencana. Tetapi hal yang perlu saya perbaiki itu mungkin dengan adanya media pembelajaran yang masih sederhana sehingga mungkin diperlukan beberapa media seperti video pembelajaran dan juga mungkin dengan mengembangkan ice breaking untuk menarik perhatian suatu pembelajaran sehingga lebih menarik lagi. Oke, baik. Terkait
observasi tadi, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, mungkin yang ingin saya kembangkan, saya lebih belajar lagi seperti dengan teman sejawat maupun berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Setelah itu mungkin saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Bisa saya kasih masukan Ibu? Bisa, Bu. Di samping kan kemarin saya lihat ya, masalah ice breaking dan model apa namanya, media pembelajarannya ya, seperti ya yang bervariasi ya. Jadi saran saya atau masukan dari saya, jadi di samping Ibu menggunakan ice breaking, mungkin nanti dalam penggunaan media pembelajaran yang bervariasi selain video pembelajaran, mungkin Ibu bisa menggunakan poster atau gambar ya dalam apa namanya, media yang lebih jauh menarik, yang lebih menarik lagi, agar siswa tersebut lebih asik di dalam pembelajarannya ya. Terkait dengan kegiatan pembelajaran supervisi kemarin, yang akan saya sampaikan mengenai hasil kegiatan observasi kita pembelajaran kemarin ini terkait dengan materi Ibu itu rencananya dalam modul kemarin sudah tersampaikan dengan baik ya. Namun ada sedikit terkait dengan strategi mungkin nantinya untuk lebih mengaktifkan siswa ya, sesuai dengan yang disampaikan tadi, menggunakan media yang bervariasi ya. Karena kita melakukan pembelajaran bervariasi itu mungkin bervariasi itu bisa apa namanya, menarik minat belajar murid ya. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Salam.